Selamat datang pada bagian kelima buku ini. Pada bagian sebelumnya kita membahas cara membangun dan menerapkan agen cerdas di dalam organisasi. Mulai bab 13, pembahasan bergeser pada pertanyaan yang lebih luas, yaitu apa yang terjadi pada dunia kerja, pendidikan, dan kehidupan manusia ketika agen cerdas menjadi hal yang lazim. Penulis menggambarkan masa depan itu bukan sebagai persaingan, melainkan sebagai sebuah orkestra yang dimainkan bersama oleh manusia dan mesin. Salindia ini memperlihatkan 3 penyangga pembahasan kita. Yang pertama adalah manusia, dengan kemampuan khasnya berupa kreativitas, pertimbangan nilai, dan kemampuan menjalin hubungan. Yang kedua adalah agen cerdas, yang unggul dalam menganalisis, bertindak, dan menjalankan alur kerja. Yang ketiga adalah masa depan, di mana pekerjaan dan pendidikan harus dirancang ulang. Perlu saudara catat, buku ini tidak meramalkan masa depan secara pasti. Penulis menegaskan bahwa arah perubahan ditentukan oleh pilihan yang kita ambil hari ini. Sebelum masuk ke isi bab, mari kita tempatkan pembahasan ini dalam alur keseluruhan buku. Bagian ketiga mengajarkan cara membangun agen cerdas, mulai dari perancangan sampai penerapannya. Bagian keempat membahas bagaimana organisasi berubah ketika agen tersebut mulai bekerja di dalam proses bisnis. Bagian kelima, yang kita bahas sekarang, melangkah lebih jauh dengan menimbang dampaknya terhadap pekerjaan dan masyarakat. Jadi urutannya bergerak dari kemampuan teknis, ke perubahan kelembagaan, lalu ke konsekuensi sosial. Tujuan penulis bukan menakut-nakuti atau menjanjikan, melainkan mengajak kita berpikir tertib mengenai pilihan yang sudah mulai muncul di hadapan kita. Ada 3 capaian pembelajaran yang ingin kita raih pada pertemuan ini. Pertama, saudara diharapkan mampu menjelaskan bagaimana kerjasama antara manusia dan agen cerdas berkembang dari tingkat yang paling sederhana sampai yang paling mandiri. Kedua, saudara diharapkan dapat mengenali 3 kemampuan utama masa depan serta kumpulan kemampuan khas manusia yang oleh penulis disebut HUMIX. Ketiga, saudara diharapkan mampu menilai perubahan pada dunia kerja dan dunia pendidikan yang menyertainya. Inti dari ketiganya adalah satu hal, yaitu bahwa agen cerdas jangan hanya dilihat sebagai alat untuk mengotomatiskan pekerjaan, melainkan sebagai pemicu perubahan peran, keterampilan, dan lembaga pendidikan. Salindia ini adalah peta perjalanan kita selama kurang lebih 90 menit ke depan. Kita mulai dengan 20 menit membahas bentuk kerja sama manusia dan agen cerdas melalui contoh nyata di beberapa bidang pekerjaan. Kemudian 25 menit kita curahkan untuk 3 kemampuan utama yang perlu dimiliki manusia. Setelah itu 20 menit untuk membahas mengapa guncangan kali ini berbeda dari gelombang teknologi sebelumnya. Berikutnya 15 menit untuk implikasinya bagi dunia pendidikan. 10 menit terakhir kita gunakan untuk merefleksikan bersama apa yang perlu kita ubah. Alurnya sengaja bergerak dari pengalaman perorangan menuju perubahan kelembagaan. Mari kita mulai dengan sebuah kisah nyata yang direkam penulis pada awal tahun 2025 di sebuah perusahaan properti global. Tara, seorang manajer proyek senior, sedang memimpin rapat strategi. Yang menarik, ia tidak sekadar menerima laporan dari sistem cerdas. Sementara sistem itu menganalisis data proyek dan menandai risiko secara langsung, Tara membaca hal lain yang tidak terjangkau mesin, yaitu suasana kerja timnya dan hubungan dengan pelanggan. Ia lalu menghubungkan temuan mesin dengan keadaan bisnis yang sesungguhnya. Tara sendiri berkata, yang menakjubkan bukan kemampuan mesin melakukan analisis rumit, melainkan bagaimana pengembangan kemampuan manusiawi memungkinkan lahirnya sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh manusia atau mesin bila bekerja sendiri-sendiri. Inilah yang penulis sebut peran manusia sebagai pemimpin orkestra. Dari kisah tadi penulis menarik kesimpulan pokok bab ini. Masa depan bukan milik kecerdasan buatan seorang diri, melainkan milik perpaduan 2 kekuatan yang berbeda sifatnya. Sistem cerdas unggul dalam kecepatan, yaitu mengolah pola dan data dalam jumlah besar yang mustahil ditangani manusia. Manusia unggul dalam pemaknaan, yaitu memberi konteks, menetapkan tujuan, dan menimbang nilai. Ketika keduanya dipadukan, hasilnya melampaui kemampuan salah satu pihak. Karena itu penulis lebih memilih perumpamaan orkestra daripada perumpamaan pertandingan. Saya minta saudara menahan diri dari cara pandang yang mempertentangkan manusia melawan mesin,
karena cara pandang itu justru menutup peluang yang paling besar. Kerjasama antara manusia dan agen cerdas tidak terjadi sekaligus, melainkan berkembang bertahap. Pada tingkat pertama, otomatisasi masih berdasarkan aturan baku yang kaku. Pada tingkat kedua, sistem mulai belajar dari data sehingga otomatisasinya lebih cerdas. Pada tingkat ketiga, agen mampu memahami konteks dan menjalankan alur kerja yang melintasi beberapa proses. Pada tingkat keempat, kemandirian dan kemampuan berkoordinasi meningkat. Tingkat kelima, yaitu kemandirian penuh, masih merupakan arah perkembangan, bukan keadaan yang umum kita jumpai hari ini. Yang perlu digarisbawahi, seiring naiknya tingkat tersebut, peran manusia ikut berubah, dari sekadar pelaksana menjadi pengatur, pengawas, sekaligus mitra kerja. Salindia ini menyajikan kembali gambar 13.1 dari buku, yaitu kerangka perkembangan kecerdasan agen. Kerangka ini menamai setiap tingkat berdasarkan peran yang dijalankan agen. Pada tingkat pertama agen berperan sebagai pelaksana yang menjalankan perintah. Pada tingkat kedua ia menjadi pembantu kerja yang meringankan tugas kita. Pada tingkat ketiga ia menjadi mitra yang berkolaborasi. Pada tingkat keempat ia menjadi penyusun siasat yang mampu menciptakan pilihan baru. Pada tingkat kelima ia bekerja secara mandiri. Manfaat kerangka ini adalah membantu kita memisahkan dengan jujur mana kemampuan yang benar-benar sudah ada sekarang dan mana yang masih berupa harapan di masa depan. Contoh berikut berasal dari sebuah perusahaan manufaktur yang berkembang secara bertahap. Mula-mula mereka memakai otomatisasi sederhana untuk tugas persediaan barang yang berulang. Selanjutnya mereka menerapkan peramalan permintaan berbasis kecerdasan buatan sehingga perencanaan menjadi lebih tepat. Kemudian mereka mencapai tingkat ketiga, di mana rantai pasok mampu menyesuaikan diri sendiri ketika terjadi gangguan pengiriman. Yang perlu saudara perhatikan, tenaga manusia tidak lenyap dalam proses ini, melainkan bergeser ke keputusan yang bersifat strategis dan ke fungsi pengawasan. Pelajarannya jelas, kenaikan kemampuan mesin harus diikuti penataan ulang peran manusia. Pola yang sama ternyata berulang di berbagai sektor. Di bidang kesehatan, perawatan rutin ditangani sistem, sedangkan sentuhan kemanusiaan tetap menjadi wilayah tenaga kesehatan. Di bidang keuangan, penilaian risiko dikerjakan mesin, sedangkan pemahaman tentang tujuan hidup nasabah tetap dipegang penasihat. Di bidang industri kreatif, pengerjaan teknis diambil alih sistem, sedangkan penuturan cerita dan arah kreatif tetap milik manusia. Kesimpulannya, agen cerdas mengambil kerumitan operasional, sementara manusia memperkuat pertimbangan, hubungan, dan makna. Karena itu perancangan pekerjaan di setiap sektor harus mengikuti nilai khas manusia yang ingin dipertahankan. Mari kita perdalam contoh di bidang kesehatan. Sistem cerdas menangani penegakan diagnosis rutin dan pekerjaan administrasi yang selama ini menyita banyak waktu. Dengan demikian dokter dan perawat memperoleh ruang untuk menangani kasus yang rumit dan membangun hubungan dengan pasien. Hasil akhirnya adalah pelayanan yang lebih memuaskan dan lebih manusiawi. Penulis mencatat sebuah penyedia layanan kesehatan yang melatih tenaganya dalam komunikasi dengan pasien, latihan bermain peran, dan pendampingan. Hasilnya, mereka bekerja selaras dengan alat bantu diagnosis, bukan tergantikan olehnya. Pesan pentingnya, efisiensi baru bernilai apabila ia meningkatkan mutu perawatan. Pada bidang jasa keuangan, penulis menceritakan Elena, seorang bankir yang pekerjaannya berubah ketika sistem cerdas mulai menangani analisis portofolio dan perkiraan pasar. Alih-alih bersaing dengan mesin, Elena justru memperdalam kemampuan manusiawinya. Kepekaannya memungkinkan ia memahami hubungan emosional nasabah dengan uang dan tujuan hidup mereka yang lebih luas. Daya pikir kritisnya memungkinkan ia memadukan temuan mesin dengan keadaan pribadi setiap nasabah. Dari situ lahir kemampuan baru berupa perencanaan keuangan yang menyeluruh. Inilah bukti bahwa nasihat yang baik memerlukan data sekaligus pemahaman atas keadaan pribadi seseorang. Pada industri kreatif polanya serupa. Sistem cerdas menangani pekerjaan teknis seperti perbaikan warna, penataan suara, dan penjagaan kesinambungan cerita.
Manusia berfokus pada arah kreatif dan penyusunan kisah yang menyentuh perasaan. Penulis mencatat sebuah biro pemasaran digital yang timnya justru menemukan cara bertutur yang sama sekali baru, yaitu memadukan temuan data dengan resonansi emosional yang tidak dapat dihasilkan mesin sendirian. Jadi kemitraan ini tidak sekadar mempercepat pekerjaan, tetapi melahirkan bentuk ekspresi baru. Perlu saudara ingat, otomatisasi proses produksi tidak berarti otomatisasi makna. Kemampuan baru selalu melahirkan pekerjaan baru sekaligus mengubah pekerjaan lama. Pada tingkat pertama muncul ahli otomatisasi dan penganalisis proses. Pada tingkat kedua muncul pelatih sistem cerdas dan pengelola mutu data. Pada tingkat ketiga muncul pengatur agen, pejabat etika, dan pemeriksa sistem cerdas. Karena itu perubahan dunia kerja tidak boleh dibaca semata sebagai pengurangan tenaga kerja. Ada kategori pekerjaan yang benar-benar baru dan sebelumnya tidak pernah ada. Perencanaan tenaga kerja perlu memperhatikan dua hal sekaligus, yaitu munculnya peran baru dan perpindahan keterampilan. Kita bahas satu persatu peran baru tersebut, dimulai dari pengatur agen. Tugas pertamanya adalah menerjemahkan, yaitu menjembatani kebutuhan manusia dengan kemampuan sistem cerdas. Tugas kedua adalah mengordinasikan beberapa agen sekaligus dan mengatur perpindahan pekerjaan di antara mereka. Tugas ketiga adalah merancang pola kerja sama yang paling sesuai. Tugas keempat adalah menimbang kapan manusia harus turun tangan. Pada perusahaan jasa keuangan yang didampingi penulis, peran ini memperluas pemanfaatan sistem cerdas, dari sekadar mengotomatiskan tugas menjadi menopang pengambilan keputusan. Perlu dicatat, peran ini mengelola hubungan antar manusia, bukan sekadar mengelola teknologi. Peran berikutnya adalah pejabat etika dan pemeriksa sistem cerdas. Tugas pertamanya adalah menjaga agar keputusan sistem selaras dengan prinsip dan nilai lembaga. Tugas kedua adalah memantau perilaku sistem serta hasil yang ditimbulkannya. Tugas ketiga adalah menguji keadilan, ketepatan, dan kepatuhan pada aturan. Tugas keempat adalah mengangkat persoalan berisiko kepada pihak yang berwenang memutuskan. Penulis mencontohkan sebuah penyedia layanan kesehatan yang membentuk fungsi khusus untuk mengawasi keputusan sistem dalam perawatan pasien. Kesimpulannya, semakin mandiri sebuah sistem, semakin diperlukan profesi yang menjaga pertanggungjawabannya. Sekarang kita masuk ke bagian inti bab ini, yaitu 3 kemampuan utama masa depan. Yang pertama adalah siap berubah, berupa ketangguhan dan kelenturan menghadapi perubahan yang terus-menerus. Yang kedua adalah siap bekerja dengan kecerdasan buatan, yaitu memahami kemampuan sekaligus keterbatasannya. Yang ketiga adalah siap menjadi manusia, yaitu mengembangkan kemampuan khas manusia yang oleh penulis disebut humix. Penulis menegaskan bahwa ketiganya bukan sekadar daftar keterampilan teknis, melainkan cara berpikir dan cara bersikap. Ketiganya juga tidak dapat dipilih salah satu, karena harus dimiliki secara bersamaan. Kemampuan pertama, siap berubah, terdiri atas 4 unsur. Ketangguhan berarti kemampuan bangkit kembali setelah perubahan mengguncang cara kerja kita. Kelenturan berarti kesediaan mengubah cara bekerja itu sendiri. Cara pandang atas peluang berarti melihat perubahan bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai ruang bertumbuh. Unsur keempat digambarkan seorang pimpinan perusahaan sebagai ingatan otot untuk beradaptasi. Sebagaimana atlet melatih tubuhnya agar merespons secara naluriah, pekerja perlu melatih dirinya menghadapi perubahan. Sifat ini selalu berguna, tetapi pada zaman agen cerdas ia menjadi jauh lebih menentukan. Karena itu kelenturan harus dilatih melalui pengalaman nyata, bukan sekadar disampaikan lewat pengumuman. Kemampuan kedua, siap bekerja dengan kecerdasan buatan, melampaui pengetahuan teknis semata. Unsur pertama adalah memahami apa saja yang benar-benar dapat dikerjakan sistem. Unsur kedua adalah mengenali bidang yang hasilnya belum layak dipercaya. Unsur ketiga oleh penulis dikutip dari istilah turun tangan, yaitu mengamati kinerja sistem dan memperbaikinya bila diperlukan. Unsur keempat adalah menentukan kapan manusia harus mengambil alih keputusan.
Penulis mencontohkan sebuah kantor hukum yang hasil penanganan perkaranya meningkat tajam ketika para pengacaranya memadukan analisis data dari mesin dengan siasat dan kepekaan mereka sendiri. Perlu saudara ingat, kemahiran yang matang justru mencakup kemampuan memutuskan untuk tidak menggunakan mesin. Kemampuan ketiga, siap menjadi manusia, berfokus pada hal-hal yang tidak dapat ditiru mesin secara sejati. Penulis menamainya Humix dan membaginya menjadi 3. Pertama, kreativitas sejati, yaitu gagasan baru yang berguna dan bermakna bagi manusia dan masyarakat, bukan sekadar penggabungan ulang gagasan lama. Kedua, daya pikir kritis, yang mencakup pertimbangan etis dan pemahaman naluriah. Ketiga, keaslian sosial, yaitu kemampuan membangun hubungan yang tulus di atas nilai bersama. Pesan pentingnya, pengembangan manusia harus berjalan seiring dengan penanaman modal pada teknologi, bukan tertinggal di belakangnya. Mengapa Humix begitu penting? Penulis memberi 3 alasan. Pertama, kemampuan ini tidak cepat usang seperti keterampilan teknis yang berganti mengikuti perkembangan alat. Kedua, ia berfungsi seperti tanah yang subur, tempat keterampilan baru tumbuh secara wajar sesuai kebutuhan zaman. Ketiga, ia melengkapi bagian yang tidak dapat dijalankan mesin secara sejati. Perumpamaan tanah subur ini penting untuk saudara ingat. Kita tidak dapat meramalkan setiap keterampilan yang akan dibutuhkan 10 tahun lagi, tetapi kita dapat menyuburkan tanahnya. Keunggulan manusia berasal dari kedalaman, bukan dari kecepatan menghitung. Mari kita perdalam unsur pertama Humix, yaitu kreativitas sejati. Penulis membedakannya dengan tegas dari kemampuan mesin menggabungkan pola yang sudah ada. Kreativitas sejati bersifat baru, artinya bukan sekadar susunan ulang. Ia berguna, artinya memberi manfaat nyata bagi manusia. Ia bermakna, artinya terhubung dengan pengalaman hidup dan nilai yang dianut. Ia juga bertanggung jawab, artinya mempertimbangkan akibat yang ditimbulkannya. Penulis menyaksikan sendiri bagaimana kalangan profesional melahirkan gagasan yang benar-benar orisinal karena didorong kedalaman rasa dan pengalaman hidup. Jadi karya kreatif tetap memerlukan penilaian manusia mengenai apa yang layak diciptakan. Unsur kedua Humix adalah daya pikir kritis beserta pertimbangan etis. Unsur pertamanya adalah keberanian mempertanyakan anggapan yang selama ini diterima begitu saja. Kedua, kemampuan menguji mutu informasi yang kita terima, termasuk keluaran dari sistem cerdas. Ketiga, kemampuan menilai keadilan dan akibat dari sebuah keputusan. Keempat, kepekaan naluriah untuk membaca keadaan yang keterangannya tidak lengkap. Penulis mencontohkan sebuah perusahaan jasa keuangan yang para penasihatnya mengasah daya pikir kritis melalui lokakarya dan pembahasan kasus. Hasilnya, mereka justru melahirkan kemampuan baru dalam siasat investasi yang beretika. Kehadiran agen cerdas memperbesar kebutuhan akan penilaian kritis, bukan menghapusnya. Unsur ketiga Humix adalah keaslian sosial. Unsur pertamanya adalah hubungan antar manusia yang tulus. Kedua, nilai dan pengalaman yang dibagi bersama. Ketiga, kemampuan berempati atau memahami perasaan orang lain. Keempat, kepercayaan yang tumbuh perlahan di dalam sebuah hubungan. Perlu saudara pahami, keaslian sosial bukan sekadar tutur kata yang terdengar penuh perhatian. Mesin dapat menyusun kalimat yang terdengar empatik, tetapi ia tidak memiliki pengalaman hidup dan kesungguhan yang melandasinya. Justru semakin banyak pekerjaan rutin yang diotomatiskan, semakin tinggi nilai mutu hubungan antar manusia. Salindia ini menjelaskan bagaimana Humix melahirkan keterampilan baru. Landasannya adalah 3 hal yang sudah kita bahas, yaitu kreativitas, daya pikir kritis, dan keaslian sosial. Landasan itu kemudian diterapkan pada bidang tertentu yang digeluti seseorang. Dari perjumpaan keduanya muncullah gabungan keterampilan yang baru. Selanjutnya keterampilan tersebut terus berkembang seiring perkembangan teknologi. Penulis mencontohkan Jordan, seorang tenaga pemasaran, yang memperkuat kreativitas dan daya pikir kritisnya sehingga secara wajar tumbuh kemampuan baru dalam merancang kampanye. Ia tidak berusaha meramalkan keterampilan apa yang akan laku,
melainkan menanam pada dasarnya. Penanaman modal pada dasar kemanusiaan inilah yang membuka banyak pilihan di kemudian hari. Salah satu kategori keterampilan baru yang mulai bermunculan adalah pembaruan yang berbasis rasa. Keterampilan ini memadukan kreativitas sejati dengan pemahaman sosial. Unsur pertamanya adalah kemampuan menciptakan pemecahan masalah yang baru. Kedua, kemampuan memahami kebutuhan manusia yang sebenarnya. Ketiga, kemampuan mengubah pemahaman itu menjadi pengalaman yang dirasakan pengguna. Penulis melihat keterampilan ini semakin menonjol dalam perancangan produk dan penataan kota, yaitu bidang yang penyelesaiannya harus menjawab kebutuhan praktis sekaligus kebutuhan batin manusia. Pembaruan semacam ini dinilai dari gemanya pada manusia, bukan sekadar dari kebaruannya. Kategori keterampilan baru berikutnya adalah kemampuan menavigasi sistem secara naluriah. Keterampilan ini memadukan daya pikir kritis dengan keaslian sosial untuk mengelola sistem rumit yang di dalamnya bekerja manusia dan mesin sekaligus. Unsur pertamanya adalah memahami saling keterkaitan antar bagian dalam sistem. Kedua, kepekaan membaca tanda-tanda kecil yang belum tampak jelas. Ketiga, kemampuan memadukan temuan mesin. Keempat, kemampuan menyesuaikannya dengan keadaan pribadi orang yang dilayani. Penulis menilai keterampilan ini sangat diperlukan pada bidang kesehatan dan pengelolaan rantai pasok. Keterampilan ini menjadi kian penting ketika keputusan tersebar di antara banyak agen dan banyak orang. Pertanyaan berikutnya, bagaimana organisasi menumbuhkan humik secara sengaja? Penulis mengajukan 4 langkah. Pertama, sediakan waktu untuk berlatih dan merenung, karena kemampuan ini tidak tumbuh dalam jadwal yang penuh sesak. Kedua, berikan pengalaman melalui perputaran tugas dan proyek lintas bidang. Ketiga, bangun budaya yang menghargai rasa ingin tahu dan mutu hubungan kerja. Keempat, ubah cara mengukur kinerja agar menilai hasil yang bersifat manusiawi, bukan sekadar banyaknya keluaran. Peringatan penulis perlu kita camkan. Bila seluruh perhatian dan anggaran diarahkan hanya pada pelatihan teknis, kemampuan manusiawi justru dapat melemah. Kita masuk pada bagian ketiga, yaitu mengapa perubahan kali ini berbeda. Penulis menyebut 4 sebab. Pertama, adanya daya bertindak, karena agen tidak hanya menjawab, tetapi merencanakan dan bertindak sendiri. Kedua, luasnya jangkauan, karena satu agen dapat mengoordinasikan alur kerja yang lebar. Ketiga, kecepatan, karena kemampuannya berkembang dalam hitungan bulan. Keempat, perpaduan, karena kemampuan bertindak, menalar, dan mengingat kini menyatu dalam satu sistem. Penulis menceritakan Debbie, seorang manajer proyek berpengalaman 20 tahun, yang berkata bahwa ia telah mengotomatiskan pekerjaannya sendiri. Menurutnya, yang ia bangun itu bukan sekadar alat, karena benda tersebut berpikir seperti dirinya. Akibatnya, perubahan peran dapat terjadi lebih cepat daripada siklus pelatihan yang biasa kita jalankan. Penulis menamai gejala ini paradoks percepatan. Pada masa lalu, revolusi teknologi mengikuti pola yang dapat diperkirakan, yaitu guncangan, penyesuaian, lalu keseimbangan baru. Revolusi industri yang menggantikan tenaga fisik berlangsung lintas generasi. Revolusi digital yang menggantikan tugas berpikir berlangsung berpuluh tahun. Setiap gelombang memberi waktu bagi masyarakat untuk menyesuaikan sistem pendidikan dan pasar kerjanya. Yang terjadi sekarang berbeda, karena kemampuan agen melonjak dalam hitungan bulan. Akibatnya, peningkatan keterampilan tertinggal dari perubahan pekerjaan, dan perencanaan 3 bulanan pun terasa terlalu lamban. Organisasi membutuhkan daur belajar yang jauh lebih pendek. Meskipun demikian, guncangannya tidak seragam di setiap tingkat. Pada tingkat pertama dan kedua, dampaknya masih mengikuti pola otomatisasi yang kita kenal dari sejarah. Tingkat ketiga menjadi titik balik, karena agen mulai memahami konteks dan bertindak melintasi berbagai proses. Pada tingkat keempat dan kelima, kemungkinan penataan ulang pekerjaan menjadi jauh lebih besar. Namun penulis berlaku jujur dengan mengakui bahwa pada tingkat tertinggi dampaknya semakin sulit diperkirakan.
Karena itu, perencanaan tidak boleh bertumpu pada satu ramalan tunggal, melainkan pada beberapa skenario dan tata kelola yang mampu menyesuaikan diri. Lalu apa yang perlu dilakukan? Penulis memberi arahan pada 4 tingkatan. Pekerja perlu membangun 3 kemampuan utama yang telah kita bahas. Pemimpin perlu merancang ulang peran dan cara belajar di dalam timnya. Organisasi perlu menanam modal pada budaya kerja dan tata kelola, bukan hanya pada perangkat lunak. Masyarakat perlu menyiapkan dukungan bagi mereka yang harus berpindah pekerjaan. Pertanyaan pokoknya bukan apakah perubahan akan terjadi, melainkan apakah manusia sudah disiapkan untuk mengambil peran yang bernilai. Dukungan peralihan harus dibangun sebelum dampak pengurangan pekerjaan terlihat sepenuhnya. Bagian keempat membahas dunia pendidikan, dan di sini kritik penulis cukup tajam. Pertama, sekolah masih menekankan hafalan atas fakta yang sebenarnya dapat diambil sistem cerdas dalam hitungan detik. Kedua, kepatuhan lebih dihargai daripada keberanian bertanya, padahal bertanya adalah inti daya pikir kritis. Ketiga, terjadi ketidaksesuaian, karena sekolah menyiapkan peserta didik untuk pekerjaan yang bentuknya akan segera berubah. Keempat, persoalan ini mendesak, karena generasi yang duduk di bangku sekolah hari inilah yang akan memasuki dunia baru itu. Penilaian hasil belajar perlu bergeser, dari mengukur ingatan menjadi mengukur penerapan dan pertimbangan. Menariknya, penulis melihat kehadiran agen cerdas justru sebagai kesempatan untuk mengembalikan pendidikan pada tujuan asalnya. Pendidikan pada mulanya bukan sekadar penyiapan tenaga kerja. 4 hal perlu dipulihkan. Pertama, ruang untuk berpikir mendalam dan merenung. Kedua, pemahaman akan tujuan hidup dan sumbangan yang dapat diberikan seseorang. Ketiga, rasa ingin tahu dan keberanian menjelajah. Keempat, kemampuan hidup dan bekerja bersama orang lain dalam satu komunitas. Bila mesin mengambil alih pekerjaan mengumpulkan keterangan, waktu yang tersisa seharusnya memperluas kedalaman belajar, bukan justru mendangkalkannya. Salindia ini membayangkan wujud pendidikan masa depan. Untuk menumbuhkan kesiapan berubah, jalur belajar dibuat lentur dan berbasis proyek. Untuk kesiapan bekerja dengan kecerdasan buatan, peserta didik dilatih menggunakan agen sekaligus menilai secara kritis keluarannya. Untuk kesiapan menjadi manusia, kreativitas, daya pikir kritis, dan keaslian sosial ditumbuhkan secara sengaja. Peran guru pun berkembang, dari penyampai bahan ajar menjadi perancang pengalaman belajar sekaligus pembimbing. Di dalam kelas seperti ini, mesin menangani fakta dan analisis, sementara peserta didik memusatkan perhatian pada pemaknaan dan kerjasama. Keberhasilan pendidikan diukur dari kemampuan menerapkan kualitas kemanusiaan berdampingan dengan mesin. Mari kita rangkum seluruh pembahasan bab 13. Pertama, berkolaborasi, yaitu membangun orkestra antara manusia dan mesin, bukan perlombaan di antara keduanya. Kedua, mengembangkan diri melalui 3 kemampuan utama, yaitu siap berubah, siap bekerja dengan kecerdasan buatan, dan siap menjadi manusia. Ketiga, menjaga humix, yaitu kreativitas, pertimbangan kritis, dan keaslian sosial. Keempat, mendidik, yaitu merancang ulang pembelajaran untuk dunia yang dihuni agen cerdas. Benang merahnya satu, semakin canggih teknologi, semakin penting kemampuan manusia yang sejati. Sebagai bahan renungan, saya ajukan pertanyaan kepada saudara. Pekerjaan dan pengalaman belajar seperti apa yang perlu kita rancang ulang mulai hari ini?